Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Lydia Rotinsulu dalam program Bayangkara Inspiratif. Selama 1 jam ke depan, kami menghadirkan sosok anggota Polri yang menginspirasi, memiliki prestasi, dan tentunya membanggakan institusi Polri. Pemirsa, kisah inspiratif yang pertama datang dari Ibda Ripal Indrawata, Pama Polres Pelalawan Polda Riau. Untuk meredam aksi premanisme yang ada di lingkungan masyarakat, dirinya menginisiasi pembangunan karakter dan mengajak para preman agar berkelakuan baik dengan berolahraga bela diri. Bahkan sampai ada anggota bela diri yang dibinanya meraih prestasi di tingkat nasional. Selain itu, Ibda Ripal juga membantu warga dalam pengurusan administrasi serta mendirikan taman baca bagi anak-anak. Ibda Ripal Indrawata, perwira pertama Polres Pelalawan Polda Riau, menginisiasi pembangunan karakter para preman untuk berkelakuan lebih baik dengan melatih mereka berolahraga bela diri. Preman yang sebelumnya meresahkan masyarakat diajak oleh Ibda Ripal untuk ikut kejuaraan bela diri. Dengan latihan yang rutin dan kerja keras, para mantan preman yang dibina oleh Ibda Ripal akhirnya menuai prestasi dan tembus ke kejuaraan tingkat nasional. Ibda Ripal menguasai beberapa konsentrasi ilmu bela diri, di antaranya Muay Thai, Karate, dan Kempo. Pada saat remaja, Ibda Ripal juga sering kali mengikuti tanding bela diri kelompok umur hingga profesional. Dalam latihan bela diri, Ibda Ripal sempat kesulitan mencari tempat untuk melatih para mantan preman tersebut. Setelah berkoordinasi dengan aparat desa terkait, akhirnya tempat gedung yang tidak difungsikan di lingkungan masyarakat dijadikan tempat untuk berlatih bela diri. Seiring waktu berjalan, alat-alat pendukung untuk bela diri dilengkapi dengan memakai dana pribadi Ibda Ripal. Keseriusan Ibda Ripal dalam mendirikan tempat berlatih bela diri diapresiasi oleh masyarakat. Di antara mereka, bahkan menjadi donatur untuk melengkapi fasilitas alat untuk bela diri. Dengan semakin berkembangnya fasilitas dan latihan keras, para anggota bela diri yang didirikan oleh Ibda Ripal berhasil mengikuti seleksi dan kejuaraan MMA yang diselenggarakan oleh TV nasional. Tidak hanya itu, telah banyak prestasi yang ditorehkan oleh anggota bela diri yang didirikan oleh Ibda Ripal. Selain itu, dalam bidang kesehatan, Ibda Ripal siaga menggunakan mobilnya secara gratis untuk memberikan bantuan kepada warga yang sakit diantar ke tempat pelayanan medis. Tidak hanya itu, Ibda Ripal juga memberikan biaya kesehatan bagi warga kurang mampu. Aksi sosial lain yang dilakukan oleh Ibda Ripal adalah program bedah rumah. Rumah yang tidak layak huni dibangun oleh Ibda Ripal agar warga yang tidak mampu tersebut dapat nyaman jika berada di rumahnya. Dalam bidang data kependudukan, Ibda Ripal juga membantu pengurusan kartu keluarga, KTP, dan akte kelahiran sebagai upaya untuk memudahkan warga jika nantinya mengurus sekolah atau kerja atau keperluan lain yang memerlukan administrasi. Dalam pemberdayaan ekonomi, Ibda Ripal juga melakukan inovasi pembentukan komunitas pemuda hijrah. Komunitas pemuda hijrah membuka lahan untuk diolah menjadi lahan pertanian, sehingga diharapkan lahan tersebut berfungsi produktif untuk pertanian. Dalam bidang pendidikan, Ibda Ripal mendirikan taman baca pinggir sungai. Giat tersebut dilakukan agar anak-anak melakukan aktivitas yang positif dalam menambah ilmu pengetahuan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana giat-giat yang dilakukan oleh Ibda Ripal kepada masyarakat setempat, kali ini saya sudah terhubung dengan Ibda Ripal Indrawata, Pama Polres Pelalawan Polda Riau. Selamat siang, Pak Ripal. Halo Mbak, selamat siang. Ya, Ibda Ripal menginisiasi pembangunan karakter kepada para mantan preman dengan melatih bela diri. Bisa diceritakan latar belakangnya? Oke Mbak, baik. Sebenarnya cerita ini cerita ketika dulu saya jadi Babin Kamtibmas. Namun sampai saat sekarang memang kegiatan tersebut masih ada gitu. Dulu pada waktu saya menjadi Babin Kamtibmas sering melaksanakan patroli di desa di sekitaran
di sekitaran perkampungan ada beberapa pemuda yang melaksanakan kegiatan yang tidak produktif gitu, kegiatan yang negatif. Oleh karena itu saya berinisiatif untuk mengajak untuk latihan bela diri. Kebetulan saya alhamdulillah menguasai beberapa bela diri. Dan alhamdulillah juga para pemuda tersebut sudah kita tampilkan ke TV nasional, ke MMA One Pride, juga pernah ke amatir MMA dan juga ke tingkat provinsi. Gitu Mbak. Baik, atau bela diri seperti apa yang Anda kuasai dan juga Anda ajarkan kepada mantan preman ini? Siap. Jadi kebetulan karena di salah satu TV nasional tersebut melaksanakan kegiatan kejuaraan MMA, oleh karena itu saya latih MMA. Jadi tergantung kita mau pertandingan apa nih. Nah, kalau mau ikut misalnya Muay Thai, kebetulan saya Muay Thai juga, saya latih Muay Thai gitu Mbak. Jadi tergantung kegiatannya mau ikut turnamen apa gitu, kejuaraan apa, seperti itu Mbak. Nah, kemudian Ibda Ripal sempat mencari tempat berlatih untuk para mantan preman ini berlatih ilmu bela diri. Di mana Anda saat ini melatih mantan preman ini untuk menekuni olahraga bela diri ini? Alhamdulillah Mbak, pemerintah daerah di sini support banget gitu. Saya juga kebetulan saya pengurus Muay Thai kabupaten, support. Jadi kita dikasih gedung yang awalnya gedung tersebut tidak digunakan, terus kita bersihkan. Nah, seperti digambar seperti ini. Gedung ini kita manfaatkan, kita bersihkan, terus kita gunakan untuk melatih teman-teman atau anak-anak muda yang kegiatan tidak produktif menjadi produktif, Mbak. Begitu, Mbak. Ya, Pak Ripal, tadi Anda katakan para mantan preman ini yang Anda latih sudah tampil di sebuah TV nasional ya. Selain itu, prestasi seperti apa yang ditorehkan oleh para mantan preman ini? Ya, baik Mbak. Jadi selain di TV nasional juga kita melaksanakan juga pertandingan tiga daerah seperti Pekan Olahraga Provinsi. Ini persiapan juga untuk Pekan Olahraga Nasional, Mbak. Namun kembali lagi kepada para atletnya kemana arahnya gitu. Misalnya event-event apa yang ada kita ikut sertakan, Mbak. Seperti itu, Mbak. Ya, seperti apa cerita di balik sehingga Anda bisa menghantarkan mantan preman yang Anda latih ini bisa tampil di sebuah acara olahraga di sebuah TV nasional? Awalnya tadi yang saya sampaikan Mbak, bahwasanya kita ambil teman-teman, kita ajak teman-teman yang kegiatan yang kita anggap tidak produktif, yang mengganggu, misalnya mengganggu tertib masyarakat seperti itu. Jadi kita bina, kita latih semaksimal mungkin, terus kita ikuti audisi. Kebetulan event tersebut harus audisi Mbak. Jadi kita ajak ikut melaksanakan audisi dengan dana pribadi saya dan alhamdulillah disupport juga oleh teman-teman yang ada di daerah saya Mbak. Jadi sampailah ke Jakarta alhamdulillah, terus juga sampai ke TV nasional Mbak. Seperti itu Mbak. Ya, Ibda Ripal, seperti apa respon dari para preman yang akhirnya Anda ajak untuk dilatih bela diri dan akhirnya bisa tampil ke TV nasional? Baik. Tentu pastinya teman-teman senang, apalagi bisa mengharumkan nama Riau pada waktu itu, bisa mengharumkan nama Riau. Kita ketika turun di MMA amatir, kan dua macam Mbak, ada yang amatir, ada yang pro. Kalau yang pro ini yang di TV nasional, yang amatir ini tidak ditayangkan di TV, namun tingkat nasional seperti itu. Alhamdulillah kita mendapatkan medali emas pada waktu itu Mbak, 1 emas, 1 perak dan 2 perunggu kalau nggak salah Mbak, seperti itu Mbak. Tapi di saat pertama Anda mengajak para preman ini, responnya seperti apa? Apakah ada penolakan atau langsung setuju untuk mau diajarkan bela diri ini? Iya, sebenarnya Mbak, awalnya teman-teman ya kurang yakin seperti itu Mbak, kurang yakin bisa gitu. Tapi alhamdulillah karena saya yakinkan kalau kita latihan insya Allah kita bisa berprestasi seperti itu Mbak. Jadi teman-teman memang ya anak muda zaman sekarang lah Mbak ya namanya, tentu agak susah dibawa hal-hal yang positif gitu. Seperti itu Mbak. Cuman berkat support teman-teman di kantor juga, support pimpinan juga bisa membawa teman-teman yang melakukan kegiatan tidak produktif menjadi produktif Mbak. Demikian Mbak. Baik, Ibda Ripal, Anda juga selain kegiatan olahraga dengan mengajak para mantan preman itu untuk berolahraga dan menghasilkan prestasi, Anda juga menyediakan mobil gratis untuk mengangkut warga yang sakit.
apakah tempat pelayanan medis jauh dari wilayah Anda sehingga Anda menyediakan mobil gratis untuk mengangkut orang sakit tersebut? Iya, Mbak. Kebetulan kemarin, ini cerita kemarin juga Mbak, cerita ketika saya Babin Kamtibmas juga, kebetulan wilayah di tempat binaan saya itu lumayan jauh dari rumah sakit. Nah, oleh karena itu, karena kita seorang polisi itu kan memang tugas pokoknya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat gitu. Namun dan penegakan hukum, namun juga hal-hal yang sosial juga menurut saya harus kita laksanakan, dan juga kita harus mempunyai ya kepribadian yang memang harus kita bantu masyarakat yang membutuhkan, Mbak, seperti itu, Mbak. Ya, Ibda Ripal juga melakukan atau ada kegiatan program bedah rumah. Seperti apa cerita dari program bedah rumah ini? Ya sama Mbak, program bedah rumah itu ketika kita juga melaksanakan patroli dan sambang ke masyarakat, kita nilai, kita lihat dan kita perhatikan bahwasanya masyarakat tersebut membutuhkan bantuan kita, ya apalagi kami seorang polisi sebagai pelayan masyarakat, semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita bantu gitu. Kita lihat tidak layak rumahnya ketika kehujanan, ketika angin kencang mungkin masuk anginnya, dan juga papan rumahnya itu juga kalau kita kita tekan atau kita dorong itu bisa rusak. Itu makanya saya berinisiatif untuk menggalang dana juga, dan juga menggunakan dana pribadi dan menggunakan tenaga teman-teman dari semua instansi, Mbak. Saya sebagai motornya, sebagai penggeraknya, supaya kita bangun loh rumah saudara kita ini, seperti itu, Mbak. Hingga saat ini sudah ada berapa rumah warga yang Anda bantu untuk diperbaiki? Hingga saat ini baru dua baru, Mbak. Dan apa tanggapan masyarakat dengan kegiatan membedah rumah untuk menciptakan rumah yang layak huni? Alhamdulillah masyarakat luar biasa, responnya juga luar biasa juga, apresiasi dari masyarakat dengan kehadiran anggota kepolisian di desa mereka atau tempat mereka. Masyarakat sangat senang, Mbak, seperti itu. Jadi saya tuh kerja juga bukan sendiri juga gitu, karena juga teman-teman mulai dari masyarakat juga instansi lain, dari TNI juga saya undang teman-teman TNI untuk bersama-sama nih, yuk kita gotong royong nih, seperti itu, Mbak. Gitu. Tapi saya tetap sebagai mentornya, sebagai penggeraknya situ, Mbak, sebagai manajernya, Mbak. Gitu, Baik, Mbak. Banyak yang mendukung ya, Pak Ripal ya. Alhamdulillah, Mbak. Iya. Jadi kalau kegiatan positif itu, insya Allah pasti banyak dukungan, Mbak. Iya kan? Betul. Ya. Ya. Kemudian Pak Ripal, Anda juga membantu pengurusan kartu keluarga dan juga KTP hingga akte kelahiran. Apakah untuk pengurusan ini jauh dari rumah warga atau memang ada kesulitan tersendiri? Ya, sebenarnya kenapa saya berinovasi membantu masyarakat untuk menerbitkan akte KK dan KTP juga. Karena pada itu juga, Mbak, dasarnya ketika saya melaksanakan sambang dan patroli, saya lihat nih, apa nih masyarakat, kita kan sebagai polisi itu sebagai problem solving, Mbak, sebagai pemecah masalah. Jadi kalau ada masyarakat yang membutuhkan kehadiran kita, itu apa sih masyarakat ini, apa nih, perlunya apa gitu loh, perlu bantuan ke kami apa gitu. Jadi oleh karena itu saya berinisiatif, saya berinovasi untuk menerbitkan akte dan KK gitu, Mbak. Karena masyarakat tuh, Pak tolong Pak, karena kami jauh Pak, kalau pengurusannya tuh langsung ke capilnya jauh, perjalanan pulang pergi 1,5 jam, belum lagi mereka kan bekerja, Mbak, di kampung. Jadi saya berinisiatif, saya ketemu itu Pak Kadisnya kan, alhamdulillah Pak Kadis capilnya luar biasa, Mbak, sangat quick respon dengan inovasi saya, Mbak. Jadi kita ciptakanlah 2 desa tersebut, desa percontohan nih, desa tertib Adminduk. Jadi desa tersebut alhamdulillah semuanya punya akte KK KTP. Jadi nggak ada yang tidak punya gitu, Mbak. Bikin, Mbak. Jadi banyak sekali kegiatan kemanusiaan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Masih ada lagi, yaitu dalam bidang pendidikan. Ya, Pak Ripal mendirikan taman baca di pinggir sungai. Bisa diceritakan alasan Anda untuk mendirikan taman baca ini? Awalnya itu tadi, Mbak, saya sampaikan juga kan, karena saya melaksanakan sambang, patroli. Jadi polisi ini kan kerjanya, Mbak, patroli nih. Nah, kita di patroli itulah mendengarkan
keluh kesah masyarakat gitu. Di situ kami sebagai anggota kepolisian hadir gitu loh. Hadir seperti ini loh anak-anak kan, anak-anak mainnya di pinggir sungai, Mbak. Jadi masyarakat banyak menyampaikan keluh kesah ke kita. Pak, aduh anak-anak saya itu sering main di pinggir sungai nanti berbahaya, kan takutnya jatuh, Mbak. Betul. Takutnya tenggelam kan, pinggir sungai lagi kan. Nah, jadi oleh karena itu saya berinovasi untuk mendirikan tempat belajar itu, Mbak. Dan alhamdulillah kegiatan ini disupport penuh, Mbak, oleh Bapak Kapolda, oleh Bapak Kapolres, Mbak. Kegiatan ini dan juga dari teman-teman dari penerbit-penerbit buku yang mendonasikan bukunya untuk tempat kita belajar tersebut, Mbak. Nah, Demikian, dari yang Anda lihat saat ini di Taman Baca yang Anda dirikan itu masih apa lagi yang Anda butuhkan untuk keperluan bagi anak-anak di Taman Baca? Alhamdulillah cukup, Mbak. Cukup. Jadi saya rasa tempat taman bacanya cukup, buku lengkap, semuanya lengkap dan insya Allah bisa kita handle sendiri, Mbak, kalau untuk taman baca, Mbak. Baik, Ibda Ripal, dari banyak ragam kegiatan yang Anda lakukan di masyarakat, apa pesan yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat? Baik, Mbak. Jadi saya mengambil kutipan dari Bapak Kapolda Riau, Bapak Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal. Jadi kutipannya begini, Mbak. Layani masyarakat, ayomi masyarakat dengan baik dan ikhlas. Nah, jadi itulah kami anggota kepolisian khususnya di Riau, Mbak, menjalankan tugas itu benar-benar melihat masyarakat, menilai masyarakat, untuk melayani masyarakat dengan baik itu harus semaksimal mungkin, Mbak. Jadi layani masyarakat dengan ikhlas dan tulus, kata Pak Kapolda. Jadi itu kita implementasikan, Mbak. Apa yang disampaikan pimpinan kita itu benar-benar kita implementasikan ke masyarakat. Yang mana sesuai dengan tugas tupoksi kita juga sebagai polisi, sebagai pelindung dan pengayom pelayan masyarakat, Mbak. Baik. Jadi kita mengajak masyarakat, mengajak anggota teman-teman kepolisian lain juga agar kita implementasikan apa yang disampaikan oleh pimpinan kita. Karena dengan seperti itu juga bahwasanya polisi itu memang tugasnya memang sebagai pelayan, seperti itu, Mbak. Baik. Terima kasih Ibda Ripal Indrawata, Pama Polres Baik, Pelalawan Polda Riau sudah bergabung bersama kami dalam program Bayangkara Inspiratif. Selamat siang, Baik, Mbak. salam presisi. Salam presisi, Mbak. Pemirsa, selanjutnya Aibda Basyori Anwar, Babin Kamtipmas Kelurahan Giwangan, Polsek Umbul Harjo, Polresta Yogyakarta, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengubah kampung prostitusi menjadi kampung takwa.